Salam. Di sini saya menjelaskan tugas anatomi sistem endokrin yang dipimpin oleh Bapak dosen Henry Didi Harto S. Kepners, MPD. Nama saya Dorcas Balimema dengan NRP 22232802, kelas A, semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Masuk poin pertama, sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua, pineal, yang ketiga, hipofisis, yang keempat, tiroid, yang kelima, paratiroid, yang keenam, timus, yang ketujuh, adrenal, yang kedelapan, pankreas, yang kesembilan, ovarium, yang kesepuluh, testis. Yang kedua, mekanisme endokrin. Pertama, sel endokrin itu jalan darah, hormon penerima, sel target. Yang ketiga, target organ meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar tiroid. Yang kedua, kelenjar paratiroid. Yang ketiga, kelenjar timus. Yang keempat, kelenjar adrenal atau suprarenal. Yang kelima, kelenjar pankreas. Yang keenam, kelenjar gonad atau testis dan ovarium. Ya, ada beberapa gambar di sini. Pertama, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Pertama, terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Yang kedua, hormon yang dihasilkan. Pertama, hormon tiroksin atau T4. Yang kedua, hormon tiroidin atau T3. Yang ketiga, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung iodium. Fungsi secara umum. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti yang pertama, denyut jantung, yang kedua, suhu tubuh dan kekuatan otot. Fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Pertama, tiroksin atau 4. Pertama, mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, tiroidinitronin itu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga, kalsitonin itu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang berikut, regulasi hormon tiroid. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik atau thyroid stimulating hormone atau thyrotropin yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari anterior. Yang kedua, sebaliknya hormon tropik memberi makanan, sekresi juga dikontrol sebagai oleh TRH atau thyroid releasing hormon yang diekspresikan. Regulasi hormon tiroid yaitu hiperseksi hormon tiroksin atau hipertiroidisme. Yang pertama, antibodi dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan. Pertama, tiroidisitis, tiroid atau bengkak. Yang kedua, toksis nodule goitre, terlalu banyak di dalam makanan. Ya, ada beberapa gambar di sini. Hiposekresi hormon tiroid atau
hipotiroidisme. Kretinisme atau kerdil terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. 2. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Yang pertama terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang kedua merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Yang ketiga struktur. Yang pertama berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang kedua, organ targetnya tulang. Kelenjar tiroid yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua meningkatkan pelepasan kalsium dan tulang. Yang ketiga meningkatkan absorpsi kalsium. Hipersekresi hormon paratiroid. Hiperparatohormon pertama kelamin pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal dan mudah patah. Kelebihan kalsium yang diekspresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Yang kedua, hiposekresi hormon paratiroid. Hipoparatohormon terjadi gejala kekejalan otot atau tetani. Yang ketiga, kelenjar timus. Pertama terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Yang kedua, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Yang ketiga, hormon yang dihasilkan hormon timusin. Itu fungsi kelenjar ini sebagai yang pertama itu memproduksikan sel darah putih yang disebut limfosit atau sel. Yang kedua mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Itu timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Yang kedua, kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan sel telah dewasa tidak berfungsi lagi. Kelenjar adrenal. Yang pertama kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar suprarenalalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Yang kedua, kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang ketiga, terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, korteks adrenal atau bagian luar. Yang kedua, medula adrenal bagian dalam. Kelenjar korteks atau adrenal menghasilkan hormon. Yang pertama tuh mineralokortikoid, contoh aldosteron, fungsi mempertahankan keseimbangan kadar dan dengan cara meningkatkan kadar dan air darah dan menurunkan kadar dalam darah. Yang kedua glukocortikoid, contoh khusus cortisol, fungsi regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya, resistensi terhadap stres dan konten respon inflamasi. Yang ketiga, gonadokortikoids menghasilkan steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Selanjutnya, kelenjar medula dalam adrenal. Yang pertama menghasilkan hormon epinefrine atau adrenalin dan norepinefrine atau noradrenalin. Yang kedua, hormon epinefrine dan norepinefrine
distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsi itu fungsi yang pertama meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangka. Yang kedua meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah. Yang ketiga merangsang pembebasan asam lemak dan sel-sel lemak untuk energi sel. Yang keempat berpengaruh pada kerjasama kardiovaskular, meningkatkan produksi, meningkatkan pada saat terjadi stres dengan cara yang pertama meningkatkan debar jantung, yang kedua kontriksi pembuluh darah pada kulit, yang ketiga kontraksi limfa atau spleen, yang keempat merubah glikogen menjadi glukosa, yang kelima menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, yang keenam berkeringat. Hipersekresi hormon kelenjar adrenal. Pertama, penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Gejala yang ditunjukkan pada penderita Cushing syndrome. Yang pertama, lengan dan kaki tampak ramping tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak, jaringan lemak yang meningkatkan di area punggung atas antara bahu dan wajah sehingga wajah tampak. Penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Gejala yang ditunjukkan pada penderita Cushing syndrome. Yang pertama, lengan dan kaki tampak ramping, tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak, jaringan lemak yang meningkatkan di area pinggang, punggung atas, antara bahu dan wajah sehingga wajah tampak bulat. Yang kedua, pipi bengkak dan terdapat berbercak merah. Yang ketiga, stretch mark merah atau ungu yang umumnya ditemukan pada perut, dekat ketiak, atau di sekitar payudara dan paha. Kedua, jerawat kulit tipis yang mudah memar pada wanita atau siklus menstruasi menjadi tidak teratur, serta mengalami rambut, wajah, dan tubuh yang lebih tebal dari biasanya. Sedangkan pada pria mengalami penurunan libido dan menurunnya kesuburan. Hiposekresi hormon kelenjar adrenal (dysdiasis). Gejala berupa yang pertama hipoglikemia atau kadar gula dalam darah menurun. Yang kedua, gangguan pembentukan glukosa oleh jaringan gluconeogenesis. Yang ketiga, penurunan kadar glikogen di liver atau hati yang menjadi cadangan glukosa tubuh. Sekian dan terima kasih. Dari yang saya jelaskan.